A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Ya, buat video kali ini saya ingin kalian mempelajari tentang tauhid. Ilmu ini tuh sangat penting kalau kalian ingin tahu. Soalnya kan kalau saya pelajarin gitu, ini dasar Islam. Saya perhatikan gitu. Ini paling penting dalam hal agama tuh. Maka dari itu, kalau bisa kita bersama-sama menjalankan ilmu ini. Memang sih banyak yang mengaku-ngaku kalau dibilang banyak itu yang ngaku mereka bertauhid, tapi diperhatikan masih melakukan kesyirikan. Kalau saya perhatikan sama aja bohong, sama aja nggak bertauhid. Sementara bertauhid, mengaku bertauhid tapi masih melakukan kesyirikan, ya batal tauhidnya. Itu kalau melakukan syirik besar ya, batal tauhidnya. Kalau melakukan kesyirikan kecil, tidak membatalkan keislaman kita, tidak nyampai menjadi kekafiran gitu kalau syirik kecil. Tapi itu dosa paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Dan ingat juga, saya ini bukan ulama, saya ini bukan orang soleh. Saya hanya orang biasa yang dimana saya hanya berusaha untuk membuat hatinya senang, yaitu ya saya juga nggak tahu sih yang Maha Kuasa punya hati apa enggak, saya nggak tahu. Pokoknya saya ingin yang Maha Kuasa senang aja gitulah pokoknya. Ya pokoknya kalian harus mempelajari ilmu-ilmu tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Cukup Allah yang disembah, tidak ada yang lain. Kita meminta cukup kepada Allah. Kalau yang ke goib ya, hanya kepada Allah. Tapi kalau kayak yang nyata diwajarkan, wallahu alam ya. Kayaknya diwajarkan kalau yang nyata gitu, semacam kita berhubungan sama tetangga, apakah punya duit apa gimana, kita minta gitu kan ya. Diwajarkan, tapi jangan kalau bisa kita minta ke manusia. Kalau dalam Islam, kalau saya pelajarin gitu. Nah, pokoknya di dalam kita udah belajar ilmu tauhid, yang paling penting lagi dalam tauhid apa? Yaitu kesyirikan, hati-hati. Salah kenapa? Itu dosa yang paling ditakutkan umat Islam tuh kalau mau tahu. Syirik. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain itu syirik. Nah, kalian harus tahu, harus dipelajarin tuh. Syirik itu banyak banget. Pokoknya banyak, agak kehitung kayaknya tuh syirik, wallahu alam. Banyak aja pokoknya. Salah satunya, pokoknya kalau syirik besar itu salah satunya nih ya, syirik besar itu misalnya kita meminta sama yang gak kelihatan gitu, anggapannya Nyi Roro Kidul atau gimana, jin apalah gitu. Kita minta pertolongan, minta apapun itu. Nah, hati-hati. Itu udah syirik besar. Sementara kita kan kalau yang ke goib mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik, hati-hati. Itu bisa membatalkan keislaman. Kita mengaku-ngaku Islam tapi masih melakukan seperti itu, ya percuma. Bukan orang Islam.
Nah kalau pokoknya itu salah satunya ya, kita minta yang goib apa kepada siapa siapa gitulah pokoknya, selain Nyi Roro Kidul apa jin-jin yang lain gitu, apalagi sampai ke iblis, itu udah kesyirikan besar lah pokoknya. Nah kalau syirik, pokoknya kalau syirik besar udah jelas, walau alam kalau saya pelajarin itu udah divonis orang kafir. Nah kalau syirik kecil kalau saya pelajarin gitu, kalau syirik kecil dia nggak nyampe tidak nyampe menjadi kekafiran. Nah syirik kecil juga dosa paling besar di antara syirik besar. Dosa pokoknya di antara dosa-dosa besar, dosa paling besar kan syirik besar ada, syirik kecil ini dosa paling besar juga, di bawahnya dosa besar pokoknya adalah syirik kecil itu. Salah satunya syirik kecil itu anggapannya seperti ini ya, anggapannya kalian masak sayur asam lah gitu, terus kalian nanya ke ibu kalian, mak biar enak masak sayur asam pakai apa? Terus emak kalian bilang kasih asem tuh sayurnya. Itu syiriknya di mana? Emang yang bikin enak itu asem, yang bikin enak itu Allah, bukan asem. Itu sama aja mempertuhankan asem. Itu syirik kecil ya, salah satunya. Kalau bisa, kalau nggak mau ucapan itu menjadi syirik, kalian harus mengucapnya seperti ini. Mah, misalnya nih nanya kan, mah ini sayur asem biar enak, ini sayur supaya enak sayur asem dia kasih apa? Terus ibu kalian bilang kayak gini, insya Allah ditambah lagi asemnya. Nah itu ada kata insya Allah, kasih asem dikit lagi anggapannya gitu. Itu tidak insya Allah tidak menyebabkan kesyirikan. Dan salah satunya lagi anggapannya begini, seandainya kalian sakit kepala gitu ya, terus nanya ke siapa gitu kan ya, anggapannya ke ibu lah, mah kepala sakit obatnya apa ya? Kata mama kalian bodrek, terus bilang sama kalian sembuh. Itu udah syirik kecil walau alam. Emangnya yang bisa nyembuhin siapa? Yang nyembuhin kan hanya cukup Allah, bukannya bodrek, anggapannya gitu ya. Pokoknya gitu aja. Kalau bisa ada kata insya Allahnya seperti gini, mah kepala saya sakit obatnya apa mah? Insya Allah bodrek. Nah minum sama kita bismillah, yang penting ada kata insya Allahnya. Nah di situ itu insya Allah nggak masuk ke dalam kesyirikan kita ya. Pokoknya kalian harus mempelajari ilmu itu ilmu paling penting dalam ajaran Islam. Tapi kayaknya sekarang nggak tahu juga, kayaknya bisa-bisa dilarang, bisa-bisa ditangkap. Padahal itu dalam hal agama Islam paling penting. Pokoknya syirik itu ada banyak ya, hati-hati. Ucapan anggapannya gini ada nih, salah satunya lagi nih, misalnya ada yang ngejabat jadi lurah, dia masang spanduk, anggapannya kalau milih saya, kan hipotetik kalau milih saya kalian akan pokoknya sejahtera, pokoknya di bacaan di poster itu kalian katanya, biasanya saya perhatiin bacanya rakyat sejahtera, begini rakyat bahagia. Emangnya yang bikin sejahtera lurah itu, yang bikin bahagia lurah itu, yang bikin bahagia tuh Allah. Itu hati-hati di poster-poster itu, pokoknya di gambar-gambar itu, yang kalau misalnya lagi pemilu itu udah kesyirikan. Yang bikin sejahtera, yang bikin bahagia itu Allah, bukan manusia. Itu sama aja kita mempertuhankan lurah itu, ya kan? Ya udah, itu salah satunya ya. Pokoknya kalian harus gimana caranya belajar ilmu tauhid sama
pembatal tauhid, yaitu syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah. Dan kalian juga harus tahu, saya juga ini bukan ulama. Kalau bisa kita saling membantu untuk kemana? Ya intinya kita saling membantu untuk ke surga. Ya kan yang kita cari kan sebenarnya mah surga. Tapi emang uji coba di dunia nggak sembarangan juga, berat. Ya mungkin aja saya ini juga orang kafir tanpa disadari, atau secara nyata juga saya bisa saja saya orang kafir. Tapi kalau bisa kita berusaha lah, pokoknya kita saling mendoakan. Misalnya saya melakukan kekafiran, doain dong, mintain ke yang Maha Kuasa supaya saya dipaksa tobat sama Allah. Dan saya juga insya Allah ngedoain kalian. Kita berdoa bareng-bareng ya. Saya ngedoain kalian, kalian ngedoain aku. Pokoknya saya minta kepada kalian, mintain ke yang Maha Kuasa agar Allah memaksa saya taubat. Soalnya insya Allah kalau saya udah dipaksa taubat, saya benar-benar dekat ke Allah. Itu yang saya perhatikan, apa aja sama Allah pasti dibantu saya. Sudah kuncinya di situ. Pokoknya mintain ke Allah ya, supaya saya dipaksa tobat sama Allah ya. Pokoknya kalau udah dipaksa tobat, insya Allah kedepannya kita sama-sama senang. Nah, apalagi ya, saya banyak sekali firasat-firasat, tapi suka dikasih lupa. Banyak sekali firasat. Ini salah satunya nih, Ustadz Abdul Somad begini, saya pas mau disebarin videonya lupa. Pada gini lagi mau disebarin video perlawanan lupa. Paling ya ginilah, nggak jelas, kayak ada serangan gitu walau-walam. Tapi nggak apa-apalah, tenang, ada Allah. Anggapannya saya masih melakukan kekafiran, tapi kalian jangan ngikutin saya kalau yang buruknya. Jangan sekali-kali, cukup saya aja. Intinya saya juga nggak mau menjadi orang kafir. Pokoknya intinya kita berdoa bersama-sama, kita di golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke? Udah gitu aja pokoknya mah. Nanti insya Allah para orang-orang yang merasa jago, insya Allah mereka yang bersekutu sama jin, insya Allah itu ada di barisan. Insya Allah mempersatukan mereka dalam satu barisan. Dan barisan itu insya Allah menjadi kekuatan kita. Nanti saya akan meminta seperti itu ke yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya sekarang pengen banget punya banyak harta, tapi takut kalau saya banyak harta mungkin jiwa saya bisa berubah lagi, bisa aja nggak bener lagi. Tapi sekarang saya pengen minta banyak harta sekarang, tapi banyak harta yang buat berguna aja gitu. Nanti ya saya mau minta dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Bismillah. Ya Allah, ya Rabb hamba, berilah hamba harta yang berguna, yang bisa digunakan buat apapun itu, yang bisa mencukupi kebutuhan hidup. Berilah harta itu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya ya Allah. Dan hamba memohon kepadamu malam ini ya Allah, paksalah hamba bertobat, paksalah hamba bertobat ya Allah. Dan malam ini hamba memohon kepadamu, hamba ingin mengikuti seperti doa baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya hamba tidak mau hidup miskin, tapi hamba saking cintanya kepada Rasulmu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, hamba akan melakukan ini ya Allah. Hamba ingin meminta kepadamu seperti apa yang pernah baginda Nabi Muhammad SAW minta kepadamu ya Allah. Yang hamba ingat ini, insya Allah ucapannya benar ya Allah. Bismillah. Ya Allah, ya Rabb hamba, hidupkanlah hamba bersama orang-orang miskin ya Allah. Ya Allah, ya Rabb hamba, hidupkanlah hamba bersama orang-orang miskin. Ya Allah, ya Rabb hamba, hidupkanlah hamba bersama orang-orang fakir miskin. Dan wafatkanlah hamba dalam keadaan miskin. Dan wafatkanlah hamba dalam keadaan miskin ya Allah. Ya Allah, ya Rabb hamba, wafatkanlah hamba dalam keadaan miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb hamba, hidupkanlah hamba bersama orang-orang fakir miskin. Dan wafatkanlah hamba dalam keadaan miskin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Oh ya, saudara-saudara sekaum muslimin berbahagia, sebarkan video saya yang telah menontonnya semuanya. Ini kabar bahagia buat seluruh kaum muslimin. Kabar bahagia. Nanti sebentar. Ada lagi ya. Saya bukan nggak mau ngebela Palestina. Kalau saya telusurin, saya sengaja biarin semua kaum muslimin ke sana. Biarkan. Kan anggap saya aja sebenarnya pengen banget ke sono. Soalnya saya pengen banget buru-buru syahid. Tapi sama Allah belum diizinin. Makanya saya sengaja dibiarin ke sana. Biarin kaum muslimin banyak yang anggapannya banyak yang meninggal. Kan meninggalnya syahid. Jadi insya Allah cepat masuk surga. Makanya saya biarin biar tuh banyak. Nanti kalau udah tinggal dikit, baru insya Allah saya minta ke Allah ya. Tapi nanti kalau misalnya musuh menyerang, nanti tenang aja lah, insya Allah kan ada Allah. Saya tinggal minta. Udah gitu aja. Ya pokoknya doain saya ya, biar Allah tuh maksa saya tobat. Udah gitu aja. Doain ya, saling doain ya. Dan insya Allah saya juga selalu ngedoain kalian. Tapi kalau kalian bener kaum muslimin ya, dan muslimat, dan semua kaum mukmin dan mukminat, dan ingat, pelajari tauhid sama
berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya, pesan saya begitu. Ya sudah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.